Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channelnya Simba. Apa kabarnya sobat untuk hari ini? Semoga kabar kalian baik dan menyenangkan. Kali ini, Simba akan memperdengarkan lanjutan cerita horor kita yang berjudul Palasik Maik yang sudah tertunda cukup lama. Apakah kalian siap mendengarnya? Jika ya, pastikan pintu dan jendela rumah kalian sudah terkunci. Jika sudah, pasang headset kalian. Kita simak ceritanya. Taufik tersentak dari tidurnya karena batuk. Kerongkongannya terasa sakit dan kering. Peluh di tubuhnya membasahi baju kaos yang ia pakai. Ia menggerak-gerakkan ujung kerah bajunya itu untuk sedikit mendinginkan badannya saat itu. Baru kali ini, rasanya ia merasa gerah hingga berkeringat saat tidur di ruang tengah. Padahal biasanya ia kedinginan karena angin malam di jorong atas yang berasal dari lereng bukit begitu menusuk hingga ia memerlukan selimut untuk menutupi kakinya. Sambil mengembalikan kesadaran sepenuhnya, Taufik menoleh ke arah jam dinding yang terlihat samar di balik cahaya lampu petromak. Sudah hampir jam 6, gumamnya. Karena hari ini adalah hari Selasa, maka hari ini adalah waktu untuk Taufik dan Fajri memanen tanaman atau umbian untuk dijual besok pagi di Pasar Rabu. Biasanya mereka akan memulai pekerjaan ketika jam 6:30. Mereka tanggung untuk kembali tidur. Taufik akhirnya duduk sambil memijat-mijat kepalanya sendiri dan mencoba mengingat-ingat mimpi yang ia alami tadi malam. Mimpi yang ia alami malam tadi lebih aneh dari mimpi-mimpi sebelumnya. Pria tua di depan peti mati kosong itu membukakan sebuah pintu menuju dunia luar. Di mimpinya itu, Taufik berjalan melalui jorong atas dengan keadaan yang ramai. Rumah-rumah yang Taufik ingat dalam kondisi rusak sekarang, saat itu keadaannya utuh dan dihuni oleh para pemiliknya. Orang-orang di desa itu beraktivitas seperti biasa. Ada yang sedang menjemur kain, bermain, bahkan memancing. Namun ketika Taufik menyapa mereka, tidak ada satupun di antara para warga itu yang membalas sapaannya atau bahkan sekedar menoleh padanya. Mereka sibuk dengan kegiatannya masing-masing tanpa bisa diganggu. Ketika sampai di persimpangan di tengah kampung, dari kejauhan Taufik melihat bangunan rumah gadang besar yang berdiri dengan megahnya. Di sana juga ada seorang pria yang menatap Taufik dalam diam tanpa melambai atau mengatakan apapun. Jika Taufik ingat, pria itu adalah orang pertama yang melihat langsung ke arah Taufik selama ia menjelajahi jorong atas. Namun karena jarak yang cukup jauh, Taufik tidak bisa melihat secara jelas wajah pria itu. Taufik memberikan gestur menyapa dengan sedikit membungkukkan badannya, tetapi pria itu masih tidak merespon. Ia tetap berdiri diam sambil memandang ke arah bawah. Hanya saja Taufik yakin arah pandangan pria itu tertuju pada dirinya. Taufik melanjutkan perjalanannya dan bertemu beberapa orang lain. Dua di antaranya adalah seorang anak laki-laki yang sedang berlari dari kejaran seorang dewasa di belakangnya. Keduanya muncul dengan langkah 1000 dari sebuah rumah yang berada di tepian sebuah bukit. "Woi!" panggil pria dewasa yang berlari di belakang anak kecil lincah yang terpaut beberapa meter darinya. Anak laki-laki itu berlari melewati Taufik dan disusul oleh pria dewasa yang memaki-makinya dari belakang. Ketika pria itu melewati Taufik, ia tersentak dan membatin karena mengingat sesuatu. Namun ia segera melupakannya dan melanjutkan kemana kakinya melangkah. Kebetulan saja, batinnya, saat Taufik menoleh anak itu ternyata berlari menuju ke arah persimpangan, lalu segera berbelok menuju rumah gadang untuk menghindari kejaran pria dewasa tadi. Dari kejauhan, terlihat anak itu berlari sangat cepat dan lihai di kontur tanah mendaki menuju rumah gadang itu. Ia seolah tahu di mana pijakan paling kuat dan kemana harus melangkah agar tidak terpeleset. Taufik lalu meneruskan perjalanan hingga hutan batas jorong atas dan jorong tengah. Lagi-lagi, ia melihat hal aneh karena penampilan hutan di sana terlihat berbeda. Pepohonan di sana terlihat jauh lebih besar dan tinggi, serta terdapat banyak akar gantung yang memenuhi pandangan mata sekaligus menutup celah-celah cahaya di dalamnya. Ketika tiba di mulut hutan,
barulah Taufik menyadari sesuatu yang di luar nalar manusia normal. Dari kejauhan, pohon-pohon tua dan berakar gantung itu terlihat biasa saja. Namun jika dilihat dari dekat, Taufik sadar yang ada di sana bukanlah akar-akar gantung biasa. Di akar-akar itu terdapat beberapa jasad manusia utuh dan potongan-potongan tubuh yang menggantung terlilit akar gantung pepohonan. Anehnya, Taufik sama sekali tidak berbalik arah ketika mendapati kondisi hutan yang seperti itu. Alih-alih pergi, Taufik justru terus melangkah masuk ke dalam. Taufik mendongkak sambil berjalan masuk ke dalam area hutan lebih dalam. Tubuh-tubuh yang bergelantungan itu terdiri dari berbagai macam rentang usia, dari yang masih bayi hingga terlihat sudah tua renta. Mereka semua diam dan hanya sedikit bergerak karena tiupan angin. Beberapa dari mereka terlihat terpejam, sebagian lagi melotot ke arah tanah tempat Taufik berjalan. Kaki Taufik terus melangkah tanpa bisa ia kendalikan. Dalam keadaan yang semakin gelap karena rapatnya ranting dan daun, ia terus menyusuri jalan setapak di dalam hutan. Ia di mimpi itu juga tidak merasa heran dan ketakutan, seolah-olah hal itu adalah hal yang biasa. Justru tubuhnya terus terdorong untuk menuju ke suatu lokasi tujuan. Langkah Taufik baru berhenti ketika ia bertemu sebuah pohon besar dan rimbun dengan dua jasad busuk yang menggantung di akarnya. Satu di antaranya adalah jasad yang memiliki leher berlubang. Menan dan sosok jasad berambut panjang yang memunggungi arah Taufik berdiri. Taufik hanya mendongkak sesaat di hadapan pohon itu dan melanjutkan perjalanannya menuju sisi terluar hutan yang berada di corong tengah. Jika tadi, sebelum melalui hutan, kondisinya masih terang, seperti siang, maka di sisi corong tengah ini, langit sudah gelap malam. Di sana, Taufik tidak berjalan di jalan desa. Ia berjalan di belakang rumah-rumah warga dan melalui area sawah. Lagi-lagi, ia seolah tidak memiliki kendali, mau diarahkan kemana kakinya selama di dalam mimpi itu. Pulang! Tiba-tiba sebuah bisikan tertanam di kepalanya. Ia segera tahu kemana kakinya saat itu diarahkan. Ia sekarang bergerak ke sisi paling ujung desa, ke tempat di mana ia merasakan kehangatan sebuah keluarga. Rumah dinas Kanda. Ketika sampai di rumah itu, Taufik mendapati keadaan rumah dalam kondisi terang. Sebuah sepeda ontel yang biasa ayahnya gunakan masih bersandar di batang pohon yang ada di halaman rumah. Dari jendela di samping, Taufik mencoba mengintip ke dalam. Hatinya terenyuh dan air matanya berlinang. Di dalam sana, Kanda sedang menulis daftar laporan pembayaran di meja makan, ditemani Ros di hadapannya dengan segelas teh hangat dalam keadaan baik-baik saja. Tak lama, dari dalam kamar, Fajri dan Taufik muncul. Fajri menunjukkan hasil gambar yang ia buat setelah diajari menggambar oleh Taufik. Dengan bangganya, ia menjelaskan maksud dari gambar itu di hadapan ayah dan ibunya. Ah, bohong, ini pasti abang yang gambar, ledek Kanda. Ini Fajri yang buat kok ayah, rengek Fajri yang mengundang tawa kedua orang tuanya dan abangnya. Taufik yang berdiri di dekat jendela terisak. Ia tahu ia ada di dalam mimpi saat ini. Namun, ia tidak ingin bangun. Ia ingin melihat momen-momen bahagia itu sekali lagi. Melihat dirinya sendiri masih bisa tertawa lepas seperti apa yang ia lihat di hadapannya sekarang. Namun di tengah kehangatan itu tiba-tiba sebuah suara mencurigakan terdengar dari arah belakang. Taufik yang berdiri di jendela langsung menoleh ke sumber suara. Anehnya, ia dan keluarganya di dalam sana seolah tidak mendengar suara itu dan tetap bercengkerama diiringi tawa. Taufik yang berada di luar lalu mulai berjalan ke belakang untuk memeriksa. Saat itu, ia sadar pintu belakang yang berada di dapur itu belum terkunci dan hanya ditutup saja tanpa penahan apapun. Dengan sedikit dorongan, Taufik bisa membuka pintu itu untuk masuk ke dalam. Tetapi ketika baru saja melangkah, dari ruang tengah terlihat ada seorang pria asing yang berjalan ke arah dapur. Pria yang mencurigakan itu mencari-cari sesuatu di rak perlengkapan dapur rumah Kanda. Dalam pikiran Taufik, ia yakin pria itu akan mengambil pisau yang terletak di rak tersebut untuk mencelakai keluarganya. Selamatkan keluargamu. Jangan biarkan kau juga jadi pecundang di sini dan membiarkan mereka mati. Lagi-lagi sebuah bisikan tertanam di kepala Taufik.
Tanpa pikir panjang, ia lalu mencari-cari benda apa yang bisa ia gunakan untuk mempertahankan diri melawan orang itu. Taufik memeriksa tumpukan peralatan sawah yang ada di sampingnya, hingga ia menemukan sebuah sekop tanah besar di salah satu sudut dinding belakang rumah. Saya tidak mungkin kalah di mimpi saya sendiri, batinnya sambil menggenggam erat-erat sekop dengan kedua tangannya. Namun tiba-tiba, pria yang ada di dalam dapur itu berjalan mendekat ke arah pintu belakang, tepat di mana Taufik berada. Langkahnya yang semakin mendekat membuat Taufik menyadari kapan sosok itu akan muncul. Taufik langsung mengambil ancang-ancang untuk menghantam kepala penyusup itu ketika ia menengok keluar. Ia mengacungkan skop itu ke atas kepala dan siap menghantamnya. Sayang, ia kurang cepat dan pria itu keburu menarik kembali kepalanya ke dalam. Taufik mengejar pria itu dengan sekuat tenaga. Namun ia kalah langkah karena kakinya yang licin akibat dipenuhi lumpur untuk menghentikannya. Taufik menggunakan skop yang masih ia genggam dan menghantamkan sisi runcingnya ke leher pria itu sekuat tenaga. Pria itu mengerang kesakitan. Darah mulai bersimbah keluar dari lehernya dengan skop tanah masih menancap di sana. Taufik mendekati pria itu untuk memastikan wajah penjahat yang baru saja ia hentikan. Perlahan di balik remang-remang api petromak yang menggantung di sudut ruangan, ia bisa melihat guratan wajah pria sekarat itu. Pria itu melotot setelah tahu pelaku penusuknya adalah seorang yang pernah ia lihat, dan begitu pun Taufik yang cukup kaget karena mengenali wajah pria itu. Menyadari orang yang ia lukai adalah satu di antara orang-orang yang sudah mengambil kebahagiaan darinya, Taufik justru tersenyum melebar dan tertawa. Saya di dunia nyata hanya pecundang yang tidak bisa berbuat apa-apa pada orang-orang dewasa seperti kalian. Tapi di sini saya bisa melampiaskan semuanya. Ucapannya dalam hati. Pria itu hendak berbicara sesuatu, namun tidak ada satupun kata yang bisa ia ucapkan. Taufik lalu menginjakan satu kakinya di ujung skop yang menancap di leher pria itu. Pria yang ada di kaki Taufik sekarang adalah Badar. Orang-orang yang dahulu sempat-sempatnya tertawa saat Taufik dan Pajri harus angkat kaki dari rumah dinas ayah mereka dengan kepala tertunduk. Taufik perlahan menekan kakinya. Sedikit demi sedikit ujung runcing skop itu menusuk semakin dalam ke leher Badar. Badar menggeliat. Darah bermuncratan dari mulut dan sobekan di lehernya. Sementara itu, kakinya menegang dan menghentak-hentak kesakitan. Bukan karena kesulitan, tapi Taufik memang sengaja melakukannya secara perlahan-lahan. Membunuh orang ini dengan instan dan cepat di mimpi yang bisa ia kendalikan pasti tidak mengasihkan. Membunuh orang ini dengan instan dan cepat di mimpi yang bisa ia kendalikan pasti tidak akan mengasihkan. Ia ingin menikmati setiap lenguhan dan rasa sakit yang dirasakan Badar setiap detiknya. Suara Badar perlahan padam. Matanya terangkat dan hanya menyisakan putih saja yang terlihat. Sebuah tarikan napas berat menjadi sisa gerakan terakhirnya. Setelahnya, tubuh Badar sudah diam tak bernyawa. Taufik melangkahi jasad Badar untuk memeriksa keluarganya yang berada di ruang tengah. Mereka masih aman. Saling tertawa melihat tingkah manja Pajri dan keusilan Taufik pada adiknya itu. Senyum tipis mengembang di bibir Taufik melihat keluarganya bahagia di sana. Mereka gagal di dunia nyata, namun ia berhasil menyelamatkan keluarganya di mimpi itu. Menjaga keceriaan dan tawanya bertahan tanpa ada gangguan apapun. Taufik bisa mengingat semua mimpinya yang terasa begitu panjang dan lama itu secara detail, bahkan setelah ia bangun pagi ini. Sedikit genangan air mata bersarang di pelupuk matanya yang ia usap hingga kering. Namun bagaimanapun, semuanya hanyalah bunga tidur. Itu hanya satu di antara sekian banyak bentuk imajinasi pikiran seseorang yang dituangkan otaknya sendiri saat di bawah alam sadar. Meski begitu, mimpi itu tetap memberi kesan pada Taufik hingga ia terbangun kini. Setelah kesadarannya kembali, Taufik ke belakang untuk mencuci muka. Sebuah ember yang sengaja mereka letakkan di belakang untuk menampung air hujan sudah terisi penuh oleh air. Pertanda tadi malam terjadi hujan yang cukup lebat. Ketika Taufik sedang membasuh muka, ia menyadari sesuatu yang aneh pada kakinya karena terasa licin. Ia menunduk dan melihat kakinya dengan pandangan heran.
Kaki Taufik dipenuhi bercak tanah hingga menggumpal di antara kedua selah jari-jarinya. Ia mengambil tanah itu dan menciumnya. Khawatir itu adalah kotoran atau apapun yang baru saja ia injak. Namun itu ternyata memang tanah yang kondisinya sudah mengering. Sebagian tanah yang basah karena terciprat air basuhan muka Taufik yang membuatnya sedikit licin karena berubah kembali menjadi lumpur. Perasaan tadi malam saya tidak kemana-mana, batin Taufik yang sudah terbiasa mencuci kaki dan wajah sebelum tidur, sehingga seharusnya kakinya bersih. Ia lalu mencuci kakinya itu dan kembali ke tikar tempatnya tidur untuk menggulungnya. Dan di sana, ia baru menyadari ada bercak-bercak bekas telapak kaki yang tersebar di tikar, lantai, hingga depan pintu masuk. Taufik tertegun dan mengikuti jejak lumpur itu hingga ke depan pintu. Ketika membuka pintu, ia menyadari bercak kaki itu bahkan juga ada di bagian teras. Enggak. Taufik menggelengkan kepalanya ketika terbesit sesuatu hal yang mustahil di pikirannya. Tanpa menunggu Nyak Toti dan Pajri bangun, Taufik segera membereskan semuanya hingga tidak berbekas, lalu bersikap seolah-olah tidak ada hal yang aneh pagi itu. Ketika jam 7 pagi, Pajri dan Nyak Toti keluar dari kamar mereka masing-masing. Taufik sudah siap menyambut mereka dengan 2 gelas teh hangat dan pisang rebus untuk sarapan. Sementara keduanya masih kusut dan sesekali menguap, Taufik sudah menyesap hampir setengah cangkir tehnya dengan wajah cerah khas orang yang baru saja mandi. Pagi sekali bangunnya, nak, ledek Nyak Toti. Inya yang bangunnya kesiangan, ledek Taufik balik. Ya, namanya badan kakek sudah begini. Memangnya enaknya cuma tidur, Pik, ujar Nyak Toti sambil berjalan ke arah dapur. Sementara itu, Pajri yang benar-benar baru bangun masih termenung sambil menatap uap dari teh hangat yang sudah ada di hadapannya. Rambutnya kusut dan bercak lipatan sarung bantal dan spray masih terlihat di pipinya. Minum itu, malah bengong, tegur Taufik. Iya bang, sebentar lagi, jawab Pajri yang masih menikmati lamunannya. Namun tiba-tiba, duk! Terdengar suara benda berat jatuh dari lantai dapur, lalu disusul dengan suara Nyak Toti mengadu. Taufik dan Pajri refleks bangkit dari duduk mereka dan segera pergi ke dapur untuk memeriksa sumber suara itu. Ketika keduanya tiba, Nyak Toti sedang dalam keadaan terduduk dan mengelus-elus punggungnya. Wajahnya meringis menahan sakit hingga matanya terpejam. Nyak, kenapa Nyak? Ujar Pajri sambil menghambur ke dekat Nyak Toti. Tidak tahu kenapa tadi kakek terpeleset, Jri. Sakit sekali rasanya punggung sama tulang ekor kakek sekarang. Rintih Nyak Toti. Bisa bangun, Nyak? Tanya Taufik khawatir. Nyak Toti menggigit bibirnya dan berusaha bangun. Namun dia merasakan sakit yang tidak tertahan di tulang ekornya dan kakinya mati rasa. Tidak bisa, Pik. Sakit. Wajah Taufik terlihat cemas. Coba kakek tiduran dulu biar saya coba pijit. Dengan masih meringis, Nyak Toti membaringkan badannya. Taufik mencoba memijat kaki dan panggul Nyak Toti. Nyak Toti bercerita, ia tadi jatuh dalam keadaan duduk dengan tulang ekor yang lebih dahulu menghantam lantai dan setelahnya kaki bagian bawah seolah mati rasa. Taufik dibantu dengan Pajri bergantian memijat tubuh Nyak Toti dengan harapan rasa ngilu yang beliau keluhkan dapat berkurang dan kakinya dapat kembali digerakkan. Namun setelah hampir setengah jam lamanya mereka mencoba. Rasa sakit itu tak kunjung hilang dan Nyak Toti masih belum bisa menggerakkan kakinya. Masih belum hilang rasa sakitnya. Cucu, kakek minta tolong diantar ke kamar dulu saja. Biar kakek angsur-angsur tidur. Siapa tahu sakitnya nanti hilang. Ujar Nyak Toti. Permintaan itu pun dituruti oleh keduanya. Dengan disangga dua pundak kedua abang adik itu, Nyak Toti dibawa ke kamar dan dibaringkan di kasurnya. Aduh, ada-ada saja, keluh Nyak Toti setelah dibaringkan di kasur. Hati-hati makanya, Nyak. Sudah tahu kaki selama ini sudah sakit-sakitan, tapi jalan juga masih coba buru-buru. Sekarang kalau jatuh begini malah bahaya, nasihat Taufik. Iya, tapi kakek tadi juga tidak melakukan apa-apa. Kaki kakek ini yang tiba-tiba hilang tenaga sampai kakek jatuh. Kaki kakek ini yang tiba-tiba hilang tenaga sampai kakek jatuh. Jelasnya. Mau dicarikan tukang urut? Tawar Taufik. Namun Nyak Toti menggeleng. Tidak usah. Ini pinggang kakek gara-gara tegang saja. Makanya seperti ini.
ujarnya Toti meyakinkan. Taufik lalu mengode Fajri agar mengambil teh dan pisang rebus di ruang tengah untuk dibawa ke dalam kamar. Fajri segera melaksanakannya. Ia lalu membawa dan meletakkannya di meja kecil yang berada di samping ranjangnya Toti. Melihat keadaannya Toti, Taufik jadi kehilangan semangatnya bekerja. Ia bahkan khawatirnya Toti jadi tidak bisa berjalan karena yang ia ketahui dari cerita ibunya dulu, seseorang bisa lumpuh jika jatuh dalam posisi yang berbahaya. Salah satunya jika tulang ekornya mendarat dahulu ke tanah. Kakek tidak kenapa-napa, tidak usah khawatir begitu, ujarnya Toti menyadari ekspresi khawatir Taufik. Sudah, kalian siap-siap saja kerja sana. Bawa ubi jalar itu untuk dijual di pasar pagi besok. Seingat kakek harusnya dia sudah besar dan bisa dipanen, pesannya Toti. Meskipun berat untuk meninggalkannya Toti, namun Taufik dan Fajri akhirnya mengikuti perintah itu. Kalau ada yang butuh, panggil saja ya kek, ujar Fajri menyodorkan teh padanya Toti. Baiklah, jawabnya sambil menyerap teh yang dibawakan Fajri tadi. Keduanya lalu keluar dari kamarnya Toti dan mengenakan sarung tangan kerja mereka. Ambil skop tanah sama keranjang di belakang, ya, perintah Taufik pada Fajri. Adiknya itu segera pergi ke belakang sementara Taufik menunggunya di ruang depan. Namun setelah beberapa saat dari belakang Fajri berteriak, "Bang, skopnya ditaruh di mana? Kok di sini tidak ada ya? Gak akan kemana-mana. Itu orang udah lama tidak dipakai." Lalu terdengar suara Fajri yang sedang membongkar gudang dan memeriksa satu persatu. Karena Fajri cukup lama, Taufik akhirnya keluar terlebih dahulu dan berjalan ke samping rumah, tempat di mana kebunnya Toti berada. Namun saat melewati sisi samping rumah, ia menyadari keberadaan sebuah skop yang disandarkan ke dinding luar rumah. Taufik memeriksa skop itu untuk memastikan itu benar-benar adalah skop miliknya Toti yang sedang Fajri cari di dalam. Namun di saat bersamaan, Fajri berlari kecil menyusul abangnya. "Nih bang, ternyata keselip di belakang karung beras." Loh, kok skopnya ada dua?" tanya Fajri melihat Taufik yang sudah memegang skop lainnya. Taufik memeriksa gagang skop itu dan yakin ini bukanlah yang biasa ia gunakan. Terlebih, rumah ini hanya memiliki satu skop dan tidak lebih. Ia memeriksa ke seluruh bagian skop itu dari atas hingga bawah, hingga ia menyadari sesuatu. "Abang beli baru?" tanya Fajri. Iya, abang beli baru. Lalu tapi lupa ditaruh di dalam," elak Taufik sambil menancapkan skopnya ke tanah. "Mau pakai yang mana? Ade tidak kuat pakainya," ujar Fajri. "Yang kamu pegang saja, sudah lebih terbiasa pakai yang itu. Yang ini ternyata berat," ujar Taufik sambil menerima skop lama mereka. Keduanya lalu berjalan ke belakang untuk memulai pekerjaan. Namun alasan Taufik tadi bukanlah alasan sebenarnya. Ia memilih menggunakan skop lama miliknya Toti. Ia menolak memakainya karena skop tadi adalah skop yang ada di dalam mimpinya. Dan bahkan ada sisa bercak darah kering yang masih menempel di pangkal gagang skop itu. Sementara itu para warga di Jorong Tengah dalam keadaan berduka. Pak Badar, seorang kaya raya yang sering memberikan pekerjaan pada para warga kampung tersebut, dikabarkan meninggal dunia. Kabarnya pertama kali tersiar lewat dua orang rekan Yos yang menyebut Pak Badar meninggal ketika dini hari malam tadi di rumah dinas anaknya. Gelombang masyarakat yang ingin melayat ke rumah duka begitu banyak. Umumnya mereka adalah orang-orang yang pernah berhutang jasa pada Pak Badar atau rekan bisnisnya semasa hidup. Namun, Yos anak sematawayang beliau tidak mengizinkan orang-orang sebanyak itu untuk masuk ke rumahnya, tempat di mana jasad Pak Badar disemayamkan. "Kami mau mendoakan ayahmu, Yos," ujar salah satu warga di kerumunan itu ketika Yos menutup rapat-rapat pintu dan jendela rumah. "Terima kasih banyak, Pak. Tapi silahkan doakan saja ayah saya dari rumah ibu bapak masing-masing. Saya tidak berkenan untuk membawa semua orang masuk. Maaf," ujar Yos sambil sedikit membungkuk lalu perlahan menutup pintunya. Wajah dan mata Yos terlihat bengkak dan memerah. Sudah pasti, Yos yang terkenal sangat manja dan dekat dengan ayahnya itu begitu terpukul dan menangis tak henti hari ini. Namun alasan Yos yang melarang para warga masuk juga membuat warga penasaran mengenai apa yang terjadi. Rasa penasaran warga belum bisa tuntas sebelum mendapatkan jawaban serta kepastian dengan mata kepala mereka sendiri.
Akhirnya mereka memilih tetap bertahan sambil menunggu Yos melunak dan membukakan pintu untuk mereka. Beberapa saat kemudian, 2 buah motor tua datang dari arah pemukiman. Kedua motor itu masing-masing dinaiki oleh Suja yang membonceng Bustamar di belakangnya dan Syahrel. Dengan sopan ketiganya mengucapkan salam dan menyalami orang-orang yang sudah terlebih dahulu ada di sana. Beberapa orang yang mereka salami justru membungkuk lebih rendah lagi, terutama saat bersalaman dengan Bustamar. "Kenapa kalian tidak masuk melayat?" tanya Bustamar. "Tidak diizinkan oleh Yos, Tan Rajo," jawab salah satu warga. Bustamar lalu menoleh ke Syahrel, yang beliau balas dengan anggukan penuh arti. Ketiganya lalu beranjak ke depan pintu dan mengetuknya. "Assalamualaikum, Yos," panggil Syahrel. Terdengar suara kunci pintu yang dibuka dari dalam. Lalu tak lama Yos muncul dengan menyembulkan kepalanya keluar dari pintu. Berbeda dengan para tetangga yang datang atas kemauan sendiri, maka kehadiran Syahrel dan Bustamar atas permintaan Yos sendiri. "Waalaikumsalam, silakan Pak," jawab Yos sambil membukakan sedikit celah pintu sehingga ketiga orang itu bisa masuk. Suja ikut di dalamnya karena bertugas memapah Bustamar. Di dalam hanya ada 2 orang warga yang biasa mendapat tugas mengurus jenazah dan ditambah 2 rekan Yos, Arif dan Yoga, yang sebelumnya Yos tugaskan untuk mengabari penduduk sekaligus memanggil Nyak Bustamar dan Pak Syahrel untuk datang. Ketika ketiganya masuk, kondisi jenazah Pak Badar hanya ditutup dengan kain panjang coklat bercorak batik. Di sisinya sudah disediakan kain kafan dan sebaskom besar air mawar yang akan jasad Pak Badar pakai untuk pemakamannya. Tangis Yos kembali pecah. Suara dari dadanya terdengar bergemuruh ketika mencoba berbicara dengan Bustamar dan Syahrel. "Saya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi ayah meninggal dalam keadaan seperti ini," ujarnya. Yos menarik kain panjang penutup wajah Pak Badar. Secara bersamaan kedua orang petugas pengurus jenazah dengan segera membuang muka karena tidak sanggup memandangi wajah itu lagi. Begitu pula Yoga dan Arif yang langsung menunduk. "Ini ayah saya," ujar Yos sambil mengelus kening jenazah Pak Badar. Syahril dan Bustamar tertegun. Begitu pula dengan Suja yang datang ke sana hanya sebagai pendamping mertuanya. Butuh beberapa waktu untuk mereka menyadari bahwa jasad kering itu adalah Badarudin yang mereka kenal. Tubuh dan raut wajahnya yang seolah kehilangan seluruh lapisan daging itu membuat tampangnya tidak lagi terlihat seperti Badar sama sekali. "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un," ujar Bustamar dengan berbisik. "Karena apa ini meninggalnya, Yos? Kenapa seperti ini si Badar?" tanya Syahrel yang lebih tua beberapa tahun dari Badar. Yos yang terisak berusaha menjelaskan, namun ia tidak sanggup berkata-kata lagi. Lehernya ayah." Syahrel lalu maju dan menyingkap lagi sedikit kain penutup jenazah itu hingga setengah dada Badar. Kini orang-orang di ruangan itu bisa melihat jelas leher Badar yang menganga hingga nyaris putus. "Allahu Akbar," refleks Syahrel bertakbir. Syahrel melihat ke arah Bustamar untuk menunggu Sultan Raja Pusako itu berpendapat. Bustamar membenarkan posisi kacamata silindernya dan mendekatkan wajahnya ke leher mayat Badar. "Bukan ulah binatang kalau seperti ini," simpulnya. Melihat bagaimana luka menganga di leher Badar jelas diakibatkan oleh benda tajam besar, bukan deretan gigi runcing hewan buas. "Ayah," rengek Yos sambil menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Syahrel menutup lagi kain ke seluruh tubuh Badar sambil mengucapkan doa-doa bagi mayit. "Kenapa ayah meninggal dalam keadaan seperti ini, Pak? Apa yang terjadi?" tanya Yos dengan wajah ketakutan. Syahril dan Bustamar saling berpandangan. "Kami tidak bisa langsung menjawab apa yang terjadi pada ayah. Tapi kami harapkan lebih baik ayah dipercepat penguburannya. Kita bisa membicarakannya tentang ini setelah urusan pemakaman Pak Badar selesai," ujar Bustamar. Yos menyeka air matanya yang masih terus mengalir. "Iya, Kek. Saya juga menunggu Bang Heru datang memeriksa ayah sebelum dikuburkan," ujar Yos. Tak lama, orang yang mereka tunggu akhirnya tiba.
Heru kembali datang bersama Amar atas panggilan Yos. Keduanya juga terheran-heran dengan kondisi jasad Pak Badar. Amar seperti biasa mencatat temuan-temuan yang mungkin bisa memberikan petunjuk. Ia juga mewawancarai kedua rekan Yos selaku saksi mata. Setelah merasa cukup, keduanya lalu mengizinkan jenazah Pak Badar untuk mulai dimandikan dan dikafani untuk kemudian dikuburkan. Para pekerja yang sudah bersiap senjata disegera melakukan tugasnya dengan cekatan. Tidak butuh waktu lama, jenazah Pak Badar sudah bersih dan terkafani. Jasad Pak Badar lalu dimasukkan ke dalam keranda dan ditutup dengan kain hijau berbordil lafaz syahadat. Di luar banyak orang, Yos. Suruh mereka masuk. Biar banyak juga yang mensalawatkan ayah, ujar Bustamar yang bersiap menjadi imam. Yos mengangguk, namun sebelum membukakan pintu, ia terlebih dahulu memberikan peringatan pada dua orang pekerja tadi. Jangan bilang pada siapapun kondisi ayah. Kalian diam saja dan jangan ceritakan apapun pada siapapun, kecam Yos. Kedua orang itu mengangguk dengan cemas dan tidak membantah. Setelahnya, Yos kembali membuka pintu lebar-lebar. Orang-orang yang masih bertahan di luar seketika diam dan menunggu apa yang akan Yos lakukan. Bapak-bapak, kalau ada yang berkenan, yang ingin mensolatkan ayah saya persilahkan, ujar Yos. Tanpa menunggu lama, para warga segera bangkit dan mengambil wudhu di aliran sungai kecil di dekat rumah dinas Yos itu. Mereka lalu berbondong-bondong masuk dan melaksanakan sholat jenazah yang diimami oleh Bustamar. Seluruh prosesi pengurusan jenazah Pak Badar akhirnya selesai. Setelah tanah kuburan kembali ditimbun dan nisan kayu ditancapkan, satu persatu warga membubarkan diri dan hanya menyisakan orang-orang yang tadi Yos panggil ke rumahnya. Bagaimana cara saya tahu apa yang terjadi pada ayah saya, kek? Pak, ratap Yos di samping nisan Badar. Biar kami pihak kepolisian yang... Tidak, kalau polisi yang menyelesaikan ini, kalau pelakunya sampai tertangkap oleh kalian, kalian hanya akan memasukkan dia ke penjara. Saya tidak rela. Saya mau orang yang membunuh ayah saya mati di tangan saya sendiri, ujar Yos. Orang-orang di sana saling berpandangan dengan kaku. Mereka tidak bisa mencegah Yos yang saat itu sangat emosional. Butuh waktu untuk menenangkan seorang anak yang kehilangan ayahnya secara mendadak seperti apa yang terjadi padanya. Saya tidak butuh polisi menangkap pelakunya. Cukup kalian berikan saya nama orang itu dan biarkan saya yang menyelesaikannya sendiri, ucap Yos sambil menggenggam timbunan tanah merah di atas makam Badar. Setelah proses pemakaman selesai dan Yos sudah kembali ke rumah, semua orang akhirnya bubar. Yos benar-benar mengurung diri dan menolak ditemani kondisi berduka seperti itu. Akhirnya, rombongan Bustamar dan Heru juga berpamitan pulang. Hati-hati ya, ucap Suja sambil sedikit memiringkan motor agar Bustamar bisa turun dengan lebih mudah ketika mereka tiba kembali di rumah. Terima kasih ya, Jak, ujar Bustamar sambil berjalan ke teras dan duduk di kursi pribadinya. Sementara Suja memajukan sedikit motornya agar terparkir di tempat teduh. Sahrel yang ikut bersama mereka juga menambatkan motornya di bawah naungan bayangan pohon belimbing di depan rumah Bustamar. Ia turun dari motornya dan bergabung dengan Bustamar. Ketiganya hanya duduk tanpa ada yang memulai obrolan. Apa yang baru saja mereka lihat membuat pikiran mereka kosong dan hanya memikirkan raut wajah serta keadaan mayat Pak Badar yang aneh tadi. Setelah beberapa menit, dalam keheningan, Bustamar mengeluarkan sebuah rokok linting tipis dan mulai membakarnya. Setelah 2 hingga 3 hisapan untuk mencari ketenangan, barulah ia mulai berbicara. Saya ragu mau bilang. Tapi apa yang saya lihat terjadi pada Badar tadi, sepertinya itu ulah guna-guna manusia yang sedang mencari ilmu hitam, ujar Bustamar. Demikian Sobat ID, lanjutan cerita horor Palasik Mayik. Sampai ketemu lagi di cerita horor Palasik Mayik berikutnya.